Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini kita jumpa kembali bersama Bu Heni. Hari ini kita akan belajar matematika, melanjutkan materi kemarin, masih tentang pecahan. Kali ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan. Tujuan pembelajaran ini, kalian bisa menyelesaikan soal yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan, baik yang penyebutnya sama maupun penyebutnya berbeda. Mari kita simak video penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ada dua. Yang pertama, jika penyebutnya sama, pembilangnya langsung anak-anak jumlahkan atau anak-anak kurangi. Tetapi, jika penyebutnya berbeda, nanti anak-anak mengerjakannya ada dua cara. Yang pertama, mencari KPK, yang kedua dengan mengalihkan silang. Di materi yang kemarin, untuk pecahan itu ada pembilang dan penyebut. Angka yang atas disebut pembilang, sedangkan angka yang berada di bawah disebut penyebut. Maksudnya nanti kalau penyebut yang angka yang bawah itu sama, kalian tinggal menjumlah atau mengurangi. Tetapi kalau penyebutnya atau angka yang di bawah itu berbeda, kalian harus menyamakan dulu penyebutnya, baru bisa dijumlah dan dikurangi. Bagaimana caranya? Mari kita simak contoh soal dari Bu Guru. Contoh soal pertama. 3/5 ditambah 1/5. Karena di sini penyebutnya sama, yaitu 5, anak-anak tinggal menjumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 1 hasilnya 4. Jadi jawabannya 4/5. Mudah kan anak-anak? Sekarang contoh 2 pengurangan. 2/3/5 dikurangi 4/5. Supaya bisa mudah kalian mengurangkan, untuk pecahan campuran kalian buat ke pecahan biasa dulu. Jadi, ini 2 dikalikan 5 hasilnya 10 ditambah 3. 13/5 dikurangi 4/5. Karena ini penyebutnya sama, kalian tinggal mengurangi pembilangnya. 13 kurangi 4 sama dengan 9/5. Kemudian, kalau mau disederhanakan, dijadikan ke pecahan campuran karena pembilangnya ini lebih besar daripada penyebut, bisa dijadikan ke pecahan campuran. 9 dibagi 5 hasilnya 1, sisanya 4/5. Jadi dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan, penyebutnya ini tetap tidak usah dijumlah atau dikurangi. Yang dijumlah atau dikurangi itu pembilangnya saja, tergantung tandanya penjumlahan atau pengurangan. Itu jika penyebutnya sama. Mudah bukan? Sekarang yang kedua. Nah, yang kedua, jika penyebutnya berbeda, kalian harus menyamakan penyebutnya dahulu. Bagaimana caranya? Yang pertama, kalian bisa mencari KPK. KPK dari dua penyebut itu. Nanti kalau pecahannya ada 3, bagaimana Bu? Kalian mencari KPK dari ketiga penyebut ini. Kebetulan contohnya Bu ini 2 pecahan dulu. 3/4 ditambah 4/5. Biar penyebutnya sama, mencari KPK. KPK dari 4 ini ada 4, 8, 12, 16, 20. Kelipatan persekutuan terkecil. Jadi
KPK itu artinya kelipatan persekutuan terkecil. Nah, 5 dilipatkan 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Oh, jadi ini sama 20, berarti KPK-nya 20. 4 dikali berapa hasilnya 20? 5 dikali berapa hasilnya 20? 4 biar 20 dikalikan berapa anak-anak? Kalikan 5. Atas juga dikalikan 5. 3 kali 5. Kemudian ditambah. 5 kali berapa hasilnya 20? Oh, dikalikan 4. Atas juga dikalikan 4. 4 kali 4. Jadi 3 kali 5, 15. 4 kali 4, 16. Hasilnya 31 per 20. Ingat, yang dijumlah hanya pembilang. Karena ini penyebutnya sudah sama, jadi kalian tinggal menjumlahkan pembilang 31 per 20. Kemudian, karena pembilangnya ini lebih besar, jadikan pecahan campuran. 31 bagi 20, 1. Sisanya berapa? 11 per 20. Ini sudah paling sederhana, tidak bisa dibagi lagi. Kalau sudah seperti ini, sudah dibiarkan saja. Jangan diutak-utak lagi. Kemudian contoh pengurangan. Nah, ini ya. Sama caranya mencari KPK ini. 5 per 6 dikurangi 1 per 5. Bagaimana caranya? Mencari KPK dari 6 dan 5. 6, 12, 18, 24, 30, 36. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. KPK-nya berapa anak-anak? Oh, ini angkanya sama 30, berarti KPK-nya 30. 6 dikali berapa? Hasilnya 30. 6 dikali 5, atas juga dikali 5. 5 dikali berapa? Hasilnya 30. 5 dikali 6, atas juga dikali 6. Jadi ini tadi kan 6 hasilnya dikali berapa? Biar dapat 30 kali 5, atas kali 5. 5 kali 5. 5 kali berapa hasilnya 30? Kali 6, atas juga kalikan 6. 1 kali 6, 25 per 30 dikurangi 6 per 30. Sama dengan 19 per 30. Karena ini sudah paling sederhana, jadi sudah tidak usah disederhanakan lagi. Tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Dan ini pembilangnya lebih kecil, jadi tidak usah dijadikan kepecahan campuran. Seperti itu. Untuk contoh yang pertama mencari KPK, apakah sudah paham? Nah, kalau sudah paham, coba Bu Heni mau memberikan contoh yang lain. Nah, anak-anak simak ya. Misalnya contoh dari Bu Heni. Misalnya 3 per 5 ditambah 2, 1 per 3. Nah, hasilnya berapa kira-kira anak-anak? Siapa yang bisa? Ini mencari KPK dari 5 dan 3. Ini pecahan biasa, ini pecahan campuran. Ini boleh kalian jadikan kepecahan biasa atau dibiarkan juga boleh. Kalau lebih mudahnya nanti pengurangan biar bisa terbiasa, jadikan kepecahan biasa dulu aja ya. Ini 3 per 5 tulis dulu, tetap 3 per 5 ditambah berapa anak-anak jadikan pecahan biasa? 2 kali 3 6 ditambah 1 7, jadi sama dengan
7 per 3. Nah, seperti ini. KPK dari 5. 5. Bawahnya sini. Kelipatannya 5. 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Sekarang 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Sudah ada yang sama belum, Nak? Oh, sudah. Ini loh. 15. Nah, KPK dari 5 dan 3 adalah 15. Disamakan dulu karena KPK-nya udah ketemu. 15, ini juga 15. Sama dengan 5 kali berapa hasilnya 15? Oh, dikalikan 3. Atas juga dikalikan 3. 3 kali berapa hasilnya 15? Oh, 3 kali 5. Ya, betul. Atas juga kalikan 5. Jadi, 3 kali 3, 9. 7 kali 5, 35. Jadi, anak-anak harus sudah hafal perkalian pembagian. Kelas 5 ini. 9 ditambah 35 berapa, Nak? 44 per. Ininya tetap karena sudah sama penyebutnya per 15. Masih bisa disederhanakan? Bisa dijadikan kepecahan campuran karena pembilangnya ini lebih besar daripada penyebut. 44 dibagi 15 dapat 2. Nah, gini caranya nanti kalau kalian bingung. Ya, gue ini coret-coret di sini. 44 dibagi 15 dapat 2. Ya, Nak. 2 kali 15, 30. Dikurangi 14, sisanya 14. Jadi 2, sisanya berapa, Nak? 14 untuk pembilang per 15. Masih bisa disederhanakan enggak? Sudah tidak bisa. Jadi jawabannya 2, 14 per 15. Kalian bisa coret-coret di buku tulis kalian dulu disalin. Jadi ini ulangi lagi sekali lagi. 3 per 5 ditambah 2, 1 per 3. Tolong kalian siapkan buku tulisnya, kemudian contoh soal yang coret-coretan ini kalian catat. Ini biar sama mencari KPK dari 5 dan 3. 5 kelipatan 5, 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Ini masih banyak lagi angkanya. 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Nah, KPK-nya berapa? Yang sama. Oh, 15. Berarti di sini 15, di sini 15. Karena sudah sama penyebutnya, ini tinggal yang bawah ini. 5 dikali berapa? Hasilnya 15 kali 3. Kalau penyebut dikali 3, pembilang juga sama dikali 3. 3 dikali berapa? Hasilnya 15. Oh, dikali 5. Kalau penyebut dikali 5, pembilang juga dikali 5. 3 kali 3, 9, ditambah 7 kali 5, 35. 9 ditambah 35, hasilnya 44 per 15. Karena ini pembilangnya lebih besar, jadi dibagi 2, 14 per 15. Seperti itu. Paham anak-anak untuk penjumlahan? Sekarang kalau sudah, Beni lanjutkan ke contoh yang pengurangan. Pengurangan coba. Misalnya Bu Heni punya angka 1, 2 per 7 ditambah maaf dikurangi ya. Maaf dikurangi.
dikurangi 5/14. Ini ya nak. Nah, sekarang 1/2/7 kurangi 5/14. Ini ada pecahan campuran dan pecahan biasa. Bagaimana caranya tadi? Yang pecahan campuran lebih enak jadikan ke pecahan biasa dulu. 1 dikali 7. Hasilnya berapa? Ditambah pembilangnya. 1 dikali 7, 7 ditambah 2. 9/7 dikurangi 5/14. Betul. Nah, sekarang mencari KPK dari 7 dan 14. KPK dari 7 dan 14. 7 sama dengan 7. Kelipatan lagi, ditambah 7, 14. Kelipatannya lagi, 21. 28. 35. Dan seterusnya. 14. Kelipatannya lagi 28. Kelipatannya lagi berarti 42. Kelipatannya lagi 56. Dan seterusnya. Sudah ada yang sama belum nak? Sudah, ini 14. Berarti KPK dari 7 dan 14 adalah 14. 14. Nah, 7 kali berapa hasilnya 14? Oh, 7 dikalikan 2. Atas juga kalikan 2. 14 kali berapa hasilnya 14? Dikalikan 1. Pinter. Atas juga dikalikan 1. 9 kali 2, 18. 5 kali 1, 5. Nah, karena penyebutnya udah sama, tinggal enak. Kita mengurangi yang pembilang saja. 18 kurangi 5, berapa? 13/14. Ini sudah paling sederhana. Pembilang lebih kecil dari penyebut, berarti tidak usah dijadikan ke pecahan campuran. Sudah paham belum anak-anak? Sudah mengerti belum? Kalian nanti bisa bertanya pada orang tua, atau kakak, atau saudara. Atau nanti kalau belum mudeng bisa japri Bu Heni. Nah, itu contoh yang pengurangan dengan mencari KPK. Sekarang kita lanjutkan. Berikutnya, cara yang kedua untuk penyebut yang berbeda itu dengan mengalihkan silang. Contohnya, 5/7 ditambah 1/3. Dikalikan silang. Caranya, ini penyebut ini dikalikan dulu. 7 kali 3. 7 kali 3. Ini ya penyebutnya dikalikan sama. 7 kali 3, 7 kali 3. Terus 5 ini dikalikan dengan 3. Lah, ini penyebutnya sini ditarik ke pembilang. Nah, disilangkan. Jadi 3 kali 5. Terus yang sini sama. Ini 7 ditarik ke pembilang yang sebelah kanan. 7 kali 1. 3 kali 5 ditambah 7 kali 1. Saya ulang. Ini loh nak, ini ditarik ke sini. Jadi 3 dikalikan 5, yang sebelahnya sama. 7 kalikan 1. Terus penyebutnya caranya 7 kali 3. Ini, jadi 3 kali 5 berapa? 15. 7 kali 1, 7. Penyebutnya ini tadi kan hasil perkalian keduanya. 7 kali 3, 21. Jadi jawabannya 15 ditambah 7 berapa nak? 22/21.
22 dibagi 21 karena ini pembilangnya lebih besar dari penyebut, jadikan kepecahan campuran. 22 per 21 hasilnya 1, sisanya 1 untuk pembilang per 21. Gitu nggih. Ini yang mengalihkan silang. Kemudian yang contoh kedua pengurangan, 23 per 8 dikurangi 4 per 5. Sama dengan, ini jadikan kepecahan biasa dulu. 2 kali 8, 16. 16 kali 3, 2 kali 8, 16 ditambah 3, 19 per 8 dikurangi 4 per 5. 8 ini dikalikan. 8 dikali 5. Ini ya, penyebutnya kan 8 dan 5. 8 kali 5 ini sama. Terus ditarik 5 kali 19. Ini 8 kali 4. Ditarik ke atas ini penyebutnya. Nah, 5 kali 19, 95 dikurangi 8 kali 4, 32. Jadi jawabannya 63 per 40. Ini loh, ini kan sudah sama 40 penyebutnya karena hasil kali keduanya. Terus 95 kurangi 32 berapa nak? 63 per 40. Karena pembilangnya ini lebih besar dari penyebut, kalian jadikan kepecahan campuran. 1, sisanya 23 per 40. Ini sudah yang paling sederhana. Nah, sekarang Bu Heni beri contoh. Oke. Misal ya nak, untuk mengalihkan 4 per 9 ditambah 3 per 7. Ini caranya kalau mengalihkan silang, ini tinggal mengalihkan. Nah, ini dikalikan penyebut. 9 kali 7 kan 63. Sini sama, ditulis 63. Terus tinggal mengalihkan. Ini toh 7 ditarik ke atas ini. Nah, jadi 7 dikali 4. Ini 7 dikali 4. Terus ini juga sama. 9 ditarik ke atas. Nah, 9 dikali 3. Maaf. Jadi, 7 kali 4 berapa nak? 28 per 63 ditambah 9 kali 3, 27 per 63. Tinggal kalian jumlah 28 dan 27. Berarti 55 per 63. Ini sudah yang paling sederhana, sudah nggak bisa disederhanakan lagi, nggak usah dibuat pecahan campuran karena pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Nanti kalian bisa milih cara yang mana terserah yang kalian anggap paling mudah. Dengan catatan, biasanya di dalam soal ujian, soal tes, itu nanti kalau pilihan ganda itu pecahan yang paling sederhana. Misalnya jawabannya kalian belum sederhana, ngitungnya sudah benar, itu di pilihan ganda tidak ada, di option pilihan ganda tidak ada, berarti kalian kurang menyederhanakan. Jadi dari sekarang dilatih. Kalau misalnya mengerjakan penjumlahan dan pengurangan pecahan itu kamu harus mengerjakan dengan jawaban dari pecahan yang paling sederhana. Kalau masih bisa dibagi, ya dibagi lagi. Seperti itu. Ini untuk penjumlahan. Sekarang yang pengurangan. Ini punya angka
4/8 dikurangi 2/6. Yuk kita hitung bersama. Kalian sudah pintar mesti. Sama ini. Penyebutnya dikalikan dulu. 8 dikali 6 berapa nak? 8 dikali 6 48. Ini tulis ini dulu. Ya. Ini ditarik. Iya. 6 dikali 4. 6 dikalikan 4. Yang ini juga ditarik ke sini. 8 dikalikan 2. 6 kali 4 berapa? 24/48 dikurangi 16/48. 24 dikurangi 16. Ini kan karena sudah sama. Sekarang kalian hitung. 24 dikurangi 16. Berarti jawabannya 8/48. Nah, ini pembilangnya lebih kecil dari penyebut, tidak usah dibuat kepecahan campuran. Tetapi kalian lihat angka 8 dan 48 masih bisa disederhanakan? Masih. Dibagi dengan berapa? Kalau menyederhanakan pecahan itu rumusnya mencari FPB dari kedua bilangan. Ini FPB-nya 8. Tetapi kalian bisa menyederhanakan mulai dari angka terkecil. Misalnya, oh ini bisa dibagi 2 semua. Harus atas dan bawah harus sama. 8 bagi 2, 4. 48 bagi 2, 24. Oh, dibagi 2 lagi bisa. Ini boleh. 2. 4 bagi 2, 2. 24 bagi 2, 12. Masih bisa sederhanakan, masih dibagi 2 lagi. Bawah juga. 2 bagi 2 berapa nak? 1. 12 bagi 2, 6. Nah, sini. Atau mencari FPB dari 8 dan 48. Kemarin itu kalian masih ingat mencari FPB di kelas 4. 8 dan 48. Lebih mudahnya pakai tusuk sate ya nak. Nah gini ya. Nah, ini bagi 2. Kan FPB itu kan yang bisa dibagi ke dua bilangan. 8 bagi 2. Kan faktor primanya yang terkecil adalah 2 toh. Ini 8 bagi 2, 4. 48 bagi 2 berapa? 24. Bagi lagi dengan bilangan 2. Kalau ini pembaginya bilangan prima ya. 4 bagi 2, 2. 24 bagi 2, 12. Dibagi lagi dengan bilangan 2 sampai nanti 1. Ini berapa nak? 6. Nah, ini sudah 1. Sudah kan? Nah, ini 2 dikali 2 dikali 2. Mencari berarti FPB sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Jadi ini kalau boleh disederhanakan dengan mencari FPB itu langsung gini. Mencari FPB-nya berapa? 48 dan 48. Oh, 8. Langsung B ini bagi 8. Di sini B ini dibagi 8. Sama ya nak. 8 bagi 8, 1. 48 dibagi 8, 6. Sama hasilnya dengan yang tadi. 1/6. Sudah mengerti anak-anak? Itu cara yang kedua.
Sekali lagi Bu Heni ingatkan, anak-anak bisa memilih cara yang anak-anak anggap paling mudah. Bisa menggunakan KPK, bisa mengalihkan silang. Nah, sekarang kalau ini ada penjumlahan dan pengurangan desimal. Ini pecahan desimal. Itu sama dengan angka biasa. Di kelas 2 ada ini, Bu, ini ingat ini pelajaran kelas 2. Kalau angka biasa itu di kelas 2 dengan bersusun seperti ini sudah diajarkan. Tapi kalau di kelas 5 bersusunnya adalah desimal. Nah, itu caranya kalian mengurutkan komanya aja. Jadi, ini nomor 1 contoh soal. 0,089 ditambah 3,7. Jadi nulisnya bersusun, itu komanya harus urut. 0,089 3,7 ini komanya harus diurutkan. Nggak boleh 3,7-nya ditulis di 3-nya di bawahnya 8, nggak boleh. Tapi ini koma ini harus urut, atas bawah harus urut. Jadi tulisnya 0-nya ini, 3-nya ini di bawahnya 0, komanya urut, 7-nya ini di bawahnya 0 yang kedua ini. Ditambah, gampang. 9, nggak ada temannya, ini bisa ditulis 0, 0. 9, 8, 0 tambah 7, 7. 0 tambah 3, 3. Jawabannya 3,789. Mudah bukan anak-anak? Yang kedua, ini pengurangan ya. Kalau penjumlahan sih nggak ada masalah, mudah. Pengurangan. 3,78 dikurangi 0,2. 3,78. Nah, ini nolnya, komanya harus setara ini. Nolnya di bawahnya angka 3, 2-nya di bawahnya angka 7. Ini nggak ada temannya, bisa dikasihkan bantuan 0. 8 kurangi 0, 8. 7 kurangi 2, 5. 3 kurangi 0, 3. Jawabannya 3,58. Mudah. Sekarang 5,1 dikurangi 0,789. 5,1 0,789. Ini nggak ada temannya, ini bisa kalian beri angka 0 untuk memudahkan mengurangi. 0 kurangi 9, nggak bisa. Pinjam depannya, jadi 10 kurangi 9, 1. Di atasnya 8 tadi diberi bantuan 0, sudah dipinjam sebelahnya 1, jadi 9. 9 kurangi 8, 1. Terus satunya dipinjam depannya ini, jadi ini 0. 0 dianggap 10, 10 karena pinjam depannya ini. 10 kurangi 7, 3. 5-nya sudah dipinjam 1, jadi masih 4. 5,1 dikurangi 0,789, hasilnya 4,311. Seperti itu anak-anak. Sekarang kalian perhatikan contoh dari Bu Guru. Misalnya penjumlahan ya nak. 9,5 ditambah 1 12,32. Nah, caranya menempatkan susunnya bersusun gimana? 9,5. Ini komanya biar sama di sini terus dulu. Nah, 2-nya kan otomatis di sini biar sama, satunya di sini. 3, 2. Nah, gitu tahu? Udah sama ditambah. Ini enggak ada temannya, kalian beri bantuan 0. 0 tambah 2. Oh, 2. 5 tambah 3. 8. 9 tambah 2. 1. 11 kan? 11 bisa 1. 1 tambah 1, 2. Nah, ini 21,82. Sekarang yang pengurangan.
coba yang pengurangan. Misalnya Beni punya angka 10,2 dikurangi 3,571. Bagaimana menghitungnya? Dibumbung susun. 10,2 dikurangi 3,571 dikurangi. Nah, ini intinya komanya ini harus setara, harus urut ya nak. Jangan ini koma di sini, 3-nya di bawahnya 2, nggak boleh. Nanti komanya di sini, nanti menghitungnya salah. Jadi komanya ini harus urut. Ini nggak ada temannya. Biar kalian mudah, itu kalian beri bantuan 0. Nah, nanti jangan nggak ada temannya terus satunya turun 1, 7-nya turun 7 gitu, enggak loh. Kalau pengurangan nggak boleh, tapi kalau penjumlahan bisa seperti itu. Tapi tetap kalian beri bantuan 0. Nanti biar dalam mengerjakan soal pengurangan itu bisa terlatih seperti penjumlahan. Karena kalau pengurangan tidak berlaku sifat komutatif, pertukaran nggak boleh. Nih, 0 kurangi 1, nggak bisa kan? Pinjam depannya. Nah, ini 9. Ini jadi 10. 10 kurangi 1, 9. Nah, ini tadi kok bisa 9? Karena ini dipinjemi 2, ini 1. Ini jadi 1. Ini kan tadi jadi 10. 10 sudah dipinjam sini 1 jadi 9. Nah, 9 kurangi 7, 2. Terus ini tadi 2 kurangi 5, 2 sudah dipinjam sini toh jadi 1. 1 kurangi 5 nggak bisa. Oh, pinjam depannya 1, berarti ini jadi 9, ini jadi 11. 11 kurangi 5, oh 6. 9 kurangi 3, oh 6. Nah, jadi jawabannya 6,629. Kalau kalian mau ngecek bisa, berarti jawaban ditambah ini angka yang untuk pengurang ini nanti jawabannya 10,2. Kita cek ya anak-anak. 3,571 ditambah 6,629. Kita cek jawabannya benar atau salah. 1 tambah 9, 10. Sisa 1. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 2, 10. Sisa 1. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 6, 12. Sisa 1. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 6, 10. Komanya di sini turun. 10,200. Sama. Cuman ini nggak ada nolnya, sama. 0 di belakang boleh tidak ditulis. Ini tadi untuk bantuan dikasih 0 sendiri. Oke. Sudah mengerti anak-anak? Nah, kalau kalian sudah mengerti, kalian simak materi berikutnya lah. Anak-anak, video pembelajaran hari ini kalian cermati, kalian dengarkan baik-baik. Untuk coret-coretan bisa kalian tulis di buku tulis kalian sebagai materi. Kemudian tugas untuk hari ini adalah LKS Matematika, kalian buka halaman 6 dan 7 aktivitas 1 dan halaman 9 aktivitas 2 dikerjakan di buku tulis matematika. Cukup sekian materi dari Bu Guru. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Bu Guru minta maaf. Salam sehat, terus semangat belajar daring. Semoga pandemi cepat berlalu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.